Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sanli Joani Latuperisa, dosen pada program studi statistika jurusan matematika Fakultas MIPA Universitas Patimura. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu analisis regresi. Analisis regresi adalah mata kuliah wajib yang dapat ditempuh pada semester genap, yaitu semester 4, dengan bobot 3 SKS untuk teori dan praktikum. Adapun bahan kajian pada mata kuliah analisis regresi antara lain regresi linear berganda, asumsi klasik pada regresi linear, pemilihan model regresi terbaik, dan regresi non-linear sederhana. Di mana capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu membentuk model regresi linear berganda. 2. Mahasiswa mampu mengevaluasi asumsi klasik pada regresi linear dan mengatasi ketidaksesuaian asumsi. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pemilihan model regresi terbaik. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mendeteksi ketidakliniaran pada model dan membentuk regresi nonlinear sederhana. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga dituntut untuk dapat mengaplikasikan regresi linear berganda maupun regresi nonlinear sederhana menggunakan data aktual dan software statistik seperti SPSS, Minitab, ataupun R. Untuk metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, materi perkuliahan yang disampaikan secara langsung di kelas disajikan dalam bentuk PowerPoint dan pada akhir perkuliahan akan di-share kepada mahasiswa melalui Google Classroom. Untuk interaction, pada proses perkuliahan dilakukan sesi tanya jawab ataupun diskusi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi-materi yang telah diajarkan, serta melatih mahasiswa untuk dapat berpikir dan berbicara secara sistematis. Dan yang terakhir, assessment. Kriteria penilaian yang digunakan pada mata kuliah analisis regresi berdasarkan beberapa komponen, antara lain penilaian terhadap tugas dan partisipasi mahasiswa di dalam kelas masing-masing sebesar 10%, penilaian ujian tengah semester sebesar 25%, ujian akhir semester sebesar 35%, dan penilaian praktikum sebesar 20%. Berikut adalah cuplikan pembelajaran pada mata kuliah analisis regresi dengan materi yang dibahas, yaitu penggunaan variabel dummy pada regresi linear berganda. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah analisis regresi. Oke, untuk kali ngomong lagi dan kita akan di tengah semester. Oke, kita akan melanjutkan materi kita. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan variabel dummy pada analisis regresi. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa, sebelum kita mulai kemudian kita berdoa dulu. Menurut percayaan kita masih berdoa ya, berdoa selesai. Oke, kita akan menjalankan sini. Oke, analisis regresi dengan variabel dummy. Pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang analisis regresi, tapi variabel yang dimuat di dalam model regresi tertentu itu sifatnya kuantitatif. Bagaimana kalau variabelnya itu sifatnya kualitatif? Jadi kalau misalkan nanti kalian melakukan penelitian dan penelitian itu dia lebih fokuskan ke penelitian sosial, kalian akan menemukan variabel kualitatif. Oke, contohnya seperti apa saja? Variabel kualitatif itu misalkan jenis kelamin, suku, agama, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Nah, variabel seperti ini kan dia tidak memiliki nilai. Oke, kita tidak bisa memberikan nilai kepada
pada variabel ini, misalkan jenis kelamin. Kita tidak bisa memberikan nilai bahwa jenis kelamin pria itu bernilai 1 dan jenis kelamin perempuan itu bernilai 2. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan nilai. Variabel jenis kelamin misalkan itu hanya membedakan yang perempuan dan yang laki-laki. Oke? Kemudian kalau kita memiliki variabel kualitatif, maka kita harus mengkuantitatifkannya. Oke? Artinya kita akan merubahnya ke dalam bentuk variabel dami atau kata lain dari variabel dami, misalnya disebut variabel boneka. Oke? Nah, variabel dami sendiri itu dia akan bernilai D sama dengan 1 dan D sama dengan 0. Misalkan untuk variabel jenis kelamin ada kategorinya laki-laki, oke, dan ada kategorinya perempuan. Kemudian untuk agama, misalkan kategori yang pertama itu adalah kategori untuk agama muslim, dan untuk kategori yang lainnya adalah non-muslim, berarti Kristen dan lain sebagainya itu masuk ke dalam kategori. Oke, ini sebenarnya. Oke, contohnya seperti itu ya. Saya lanjut dulu. Oke, variabel dengan kategori akan membentuk K-1 variabel dami. Jadi contohnya kayak tadi, misalkan kita memiliki variabel jenis kelamin ada 2, laki perempuan, 2 kategori, berarti variabel dami yang nanti akan dipakai hanyalah 1 kategori. Oke, entah kalian memilih yang perempuan ataupun memilih yang laki-laki. Oke, seperti itu ya contohnya. Kemudian setiap responden hanya masuk pada satu kategori yang sesuai. Jelas, saya hanya bisa masuk pada kategori yang perempuan. Oke, saya tidak bisa masuk pada kategori laki-laki. Begitupun sebaliknya. Contoh, Anda tidak bisa masuk ke kategori perempuan, pasti masuk ke kategori laki-laki. Oke, kita langsung saja ya dengan contohnya supaya lebih mudah dimengerti. Nah, di sini ada contoh sebuah penelitian akan menguji pengaruh ketahanan kerja variabel X1, kemudian jabatan variabel X2, dan bidang kerja variabel X3 terhadap kepuasan kerja sebagai variabel Y. Jelas bahwa variabel Y dan variabel X1 variabelnya bersifat kuantitatif. Oke. Sedangkan untuk variabel X2 dan variabel X3 dia bersifat kualitatif. Oke? Nah, kita fokusnya ke variabel X2 dan variabel X3 yang sifatnya kualitatif. Kita akan membentuk variabel ini. Oke? Diulang lagi. Kalau untuk variabel X2 dan variabel X3 kualitatif, maka pasti dia memiliki kategori. Nah, untuk variabel X2 terdapat 2 kategori, kategori pelaksana dan kategori manajerial. X2 tadi apa? Variabelnya jabatan. Oke. Sedangkan variabel X3 memiliki 3 kategori, supply, produksi, dan marketing. Oke. X3 itu adalah variabel bidang kerja. Jadi ada 3 bidang kerja, supply, produksi, marketing. Oke. Nah, coba kita bentuk variabel daminya ya. Untuk variabel X2, variabel jabatan. Karena dia punya 2 kategori, berarti nanti hanya satu variabel dami yang bisa kita pakai. Nah, di sini ada 2 pilihan variabel dami. Kalian pilih yang mana terserah. Misalkan kalian mau menggunakan kategori manajer sebagai variabel daminya, berarti variabel dami untuk manajer nilainya D sama dengan 1 untuk kategori manajer. Otomatis kategori pelaksana nilai daminya D sama dengan 0. Oke? Atau misalkan pilihan yang kedua, kalian mau menggunakan kategori pelaksana untuk variabel daminya, berarti kategori pelaksana akan memiliki nilai dami D sama dengan 1 dan kategori manajer yang bernilai D sama dengan 0. Oke? Sampai di sini bisa dimengerti? Oke. Itu untuk X2. Bagaimana dengan X3? X3 tadi saya balik lagi sebentar. X3 tadi
kategori supply nilai daninya sama dengan 1, sedangkan dua kategori yang lain produksi dan marketing nilainya 0. Itu pilihan pertama yang bisa kalian pakai. Bisa pakai variabel dani untuk produksi maupun variabel dani untuk marketing. Jadi jika variabel dani untuk produksi nilainya sama dengan 1, berarti untuk dua kategori yang lain supply dan marketing nilainya 0. Oke, begitu sebaliknya. Kalau kategori marketing yang dijadikan sebagai variabel dani, berarti supply dan produksi nilai daninya sama dengan 0. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini bentuk penyajian datanya. Oke, penyajian datanya. Kalau tidak salah ini ada N-nya sebanyak 20. Untuk yang kolom pertama ini kepuasan, ini adalah variabel Y-nya. Kemudian kolom kedua ini adalah variabel X1-nya ketahanan, yang tadi kuantitatif, sifatnya kuantitatif. Kemudian untuk X2 variabel jabatan. Oke, yang saya warnai merah. Oke, jadi di situ ada nilainya 1 untuk kategori 1 dan nilainya 2 untuk kategori 2. Oke, nah kita bisa lihat dua kolom setelahnya ada kolom manajer dan pelaksana. Coba diperhatikan ya, kalau ada kolom manajer nilai 1 itu, oke, nilai 1 itu diberikan kepada jabatan dengan kategori 1. Untuk nilai 0 itu diberikan kepada jabatan dengan kategori 2. Berarti ketika jabatan manajer yang nilainya 1, berarti yang kolom manajer ini adalah variabel dani untuk kategori manajer. Oke, jelas ya? Karena variabel dani yang digunakan di kategori manajer, berarti ketika seseorang itu berada pada jabatan manajer, nilai daninya sama dengan 1. Sedangkan untuk kategori yang lainnya adalah kategori pelaksana, nilainya 0. Oke, kolom berikutnya yang ini kita bentuk untuk dani jabatan pelaksana. Nah, jadi ada dua pilihan nih yang mau kalian pakai. Kalian bisa pakai variabel dani yang manajer ataupun variabel dani pelaksana. Terserah kalian mau pakai yang mana untuk dimasukkan ke dalam model regresi. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan suatu atau hasil analisis setelah data yang tadi, data yang sebelumnya ini. Oke, saya analisis dia menggunakan bantuan software SPSS. Oke, nah nanti di pertemuan berikutnya barulah kita sama-sama mempraktikannya menggunakan software SPSS. Oke, entah pakai contoh yang lain, tapi juga tetap kita akan uji ulang dengan data ini. Oke, nah kita lihat untuk yang output pertama. Untuk yang pertama ini masih variabel yang dimasukkan terhadap X yang dimasukkan ke dalam model regresi X1. Yang tadi itu ketahanan kerja. Tadi bersifat apa? Kuantitatif. Oke. Nah, di sini ada 3 tabel. Kalian kan sudah mempelajari ini sebelumnya. Oke. Analisis regresi yang melibatkan variabel X-nya kuantitatif. Oke, jadi ini bukan hal baru ya buat kalian. Nah, kita lihat. Nah, dari koefisien regresi pada tabel koefisien kita dapat membentuk model regresinya seperti demikian. Kepuasan kerja sama dengan 1,243 ditambah 0,706 kali ketahanan kerja. Itu model yang terbentuk ya. Nah, kemudian tabel ANOVA pada bagian yang saya buka ada nilai signifikansi. Oke, sebesar 0,03. Jadi maksud dari nilai signifikansi atau kalau bahasa softwarenya p-value. Nah, 0,013. Jika dibandingkan dengan cara signifikansi atau apa yang kita punya, biasanya kita pakai itu 0,05. Berarti nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05. Sehingga keputusan diambil golongan 0. Artinya model regresi yang kita dapatkan ini signifikan atau yang kata lain variabel ketahanan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. Oke, kalian masih ingat ya materi yang sebelumnya sudah pernah kalian dapat?
dapat dijelaskan oleh variabel X kita yaitu tenaga kerja. Oke, 29,8%. Berarti sisanya ya 60 sekian persen itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalamnya. Oke, seperti itu ya. Kita bisa lanjut? Oke. Ya, yang berikutnya ini adalah output atau hasil analisis ketika prediksi kepuasan kerja berdasarkan jabatan. Oke, bisa lihat di sini tabel koefisien yang ada dengan koefisien regresi untuk konstantanya atau B0 itu sebesar 4,5, kemudian B1-nya untuk manajer itu sebesar 3,3. Sehingga model yang terbentuk kepuasan kerja sama dengan 4,5 ditambah 3,3 kali manajer. X2, ingat X2 tadi itu ada dua kategori, manajer dan apa tadi ya, supply. Kalau tidak salah, pelaksana. Oke, berapa? Manajer dan pelaksana. Nah, berarti sangat jelas di sini bahwa variabel dami yang kita pakai, yang kita masukkan ke dalam model regresi kita adalah variabel dami yang kategorinya adalah manajer. Oke, manajer. Nah, sehingga di sini tetap ada ya nilai-nilai yang perlu kita interpretasikan. Kalau dilihat nilai signifikansinya semuanya signifikan, kurang dari 8,5, kemudian juga R-square-nya 69,3%. Ya. Nah, kita kembali lagi untuk modelnya kepuasan kerja sama dengan 4,5 tambah 7,3 manajer. Oke, berarti ketika seseorang dia berada pada jabatan manajer, maka nilai daminya akan menjadi 1. Oke, otomatis di model regresinya kita akan substitusikan manajer dengan nilai 1. Sehingga kepuasan kerja yang dapat itu 4,5 ditambah 3,3. Dapat berapa tuh? 7,8. Oke, 7,8. Ketika modelnya seperti ini, kalau diperhatikan ya, ketika model regresinya seperti ini, kepuasan kerja sama dengan 4,5 ditambah 3,3 dikalikan manajer, berarti dijadikan sebagai kategori pembanding itu adalah kategori pelaksananya. Nah, sehingga interpretasi kita akan seperti ini. Seseorang yang berada pada jabatan manajer memiliki pengaruh sebesar 3,3 terhadap kepuasan kerja dibanding seseorang pada kategori pelaksana. Oke, atau dengan kata lain bisa dibilang bahwa seseorang yang ada pada jabatan manajer dia memiliki pengaruh 3,3 lebih besar terhadap kepuasan kerja dibandingkan dengan jabatan pelaksana. Nah, bagaimana kalau kategorinya kategori pelaksana? Karena ini adalah model yang terbentuk 4,5 tambah 3,3 itu adalah model yang terbentuk untuk kategori manajer. Jadi kalau misalkan kalian mau menentukan nilai kepuasan kerja dari seseorang yang ada pada kategori pelaksana, berarti variabel daminya disubstitusikan dengan nilai 0. Berarti 4,5 tambah 3,3 kali 0. Sehingga kepuasan kerja seseorang yang ada pada jabatan pelaksana nilainya akan sama dengan berapa? 4,5. Oke, baik sekali. Oke, yang berikutnya prediksi kepuasan kerja berdasarkan bidang kerjanya. Oke, atau X3. Kita lihat berdasarkan koefisien regresinya, model yang terbentuk adalah seperti ini. Kepuasan kerja sama dengan 6,750 ya, dikurangi 1,47 dikalikan supply, dikurangi 0,583 dikalikan produksi. Oke, jelas berdasarkan koefisien regresi. Kemudian terlihat dari signifikansinya, ternyata untuk nilai signifikansi modelnya ini tidak signifikan.
Minumnya depan. Yang lain tolong diperhatikan ya, tergantung kategori mana yang mau dilihat. Oke, terima kasih Iman. Jadi ketika seorang itu dia berada pada bidang kerja supply, maka dari bentuk model regresi yang terbentuk, kita substitusikan pada bagian supply, substitusikan dengan nilai 1. Sedangkan pada produksi, substitusikan dengan nilai 0. Oke, sehingga model yang terbentuk kira-kira seperti ini yang ditulis teman. Jadi ketika seorang itu berada pada bidang kerja supply, maka nanti kepuasan kerjanya itu akan sebesar 6,750 dikurangi dengan 1,417. Oke, seperti ini. Ketika seorang berada pada bidang produksi seperti ini, kepuasan kerja sama dengan 6,750 dikurangi 1,417 kali 0 dikurangi 0,583 kali 1. Jadi kita mensubstitusikan nilai variabel dummy sama dengan 1 pada kategori produksi. Oke. Ya. Jelas ya, sama seperti yang tulisan dia. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan kategori pembanding kita, yaitu kategori yang tidak dimasukkan ke dalam model regresinya, yaitu kategori penting. Oke, berdasarkan model regresi yang terbentuk dari awal, yang dimunculkan hanyalah variabel dari supply dan produksi. Sehingga kalau kita melihat kepuasan kerja pada bidang penting, berarti kedua variabel ini kita substitusikan masing-masing dengan nilai 0. Sehingga model yang didapat adalah seperti ini. Kepuasan kerja sama dengan 6,750 dikurangi 1,417 kali 0 dikurangi 0,583 kali 0. Nah, ini bisa lihat seorang yang berada pada bidang kerja marketing, dia memiliki rata-rata kepuasan kerja lebih besar dibandingkan seseorang yang berada pada bidang kerja supply maupun produksi. Ini adalah urut yang terakhir yang saya tampilkan, di mana semua variabel X yang diketahui pada contoh soal ini kita masukkan semua ke dalam model. Oke, baik itu keterangan kerja maupun variabel X2 tadi, kemudian juga variabel X3. Model yang berbentuk seperti ini, kepuasan kerja sama dengan 0,022 ditambah 0,011 kali ketahanan ditambah dengan 3,281 kali manajer dikurangi 1,405 kali supply dikurangi 0,51 kali produksi. Diketahui untuk nilai signifikansinya untuk tabiat apa budget dia signifikan, karena nilai signifikannya kurang dari 0,5 berarti modelnya ini modelnya signifikan. Minimal terdapat satu variabel X yang berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Oke, kemudian kita berpindah ke tabel produksi lagi. Kita bisa lihat nilai signifikansinya. Ada yang signifikan, ada juga yang tidak signifikan. Dan R2 diperoleh sebesar berapa ini? Kalau 0,781 berarti itu berapa persen? Sebesar 78,1%. Variabel X yang dimuat dalam model dapat menjelaskan variasi dari variabel Y. Ada yang bertanya dulu? Oke, kami mau bertanya, silakan. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Tadi Ibu sampaikan pada tabel yang paling bawah ya. Untuk kolom signifikansinya Bu, di situ kan ada ketahanan nilainya itu 0,966 dan juga ada kategori untuk produksi nilainya itu 0,480 ya Bu. Nah, tadi disampaikan bahwa kalau kita mau variabel yang tidak signifikan, berarti kita punya nilai signifikansinya itu harus dikurang dari alfa 0,05. Ya. Kalau ada variabel atau variabel dummy atau tidak signifikan di dalam tabel tersebut, Ya. bagaimana? Oke, itu saja kami yang menanyakan. Oke. Tabel tersebut, Ya. bagaimana? Oke, itu saja kami yang menanyakan. Oke, jadi yang ditanyakan kami, bagaimana jika dari variabel-variabel dummy yang dimuat dalam model
kerja, ya, kategori supply dan produksi. Nah, supply diketahui nilai signifikansinya itu ada alfa, berarti dia signifikan. Tapi untuk kategori produksi nilai signifikansinya lebih dari alfa, sehingga kesimpulannya ini tidak signifikan. Bagaimana kalau ada kategori yang tidak signifikan? Oke, jadi kalau kalian mempunyai variabel kualitatif, kemudian kalian sudah membuat dia ke dalam bentuk variabel dummy, dan ternyata ketika diregresikan ada kategori atau ada variabel dummy yang tidak signifikan, berarti bisa diartikan bahwa variabel itu tidak memiliki makna yang berarti di dalam variabel regresi tersebut. Oke, misalnya seperti ini, supply kategori supply itu signifikan, tapi produksi tidak signifikan. Berarti itu apakah memang kita bisa langsung menyimpulkan bahwa variabel x dia tidak signifikan, ataukah kita hanya bisa bilang bahwa oh ternyata supply signifikan, produksi tidak signifikan. Nah, salah satu kategori tidak signifikan, maka dikatakan variabel itu tidak memiliki arti yang bermakna di dalam model regresi yang kita punya. Oke? Atau dengan kata lain, tidak ada perbedaan nyata antara tiap kategori yang ada. Oke? Jadi, bahwa sesuai dengan contoh ini berarti tidak ada perbedaan yang berarti ketika seorang itu tidak berada pada bidang kerja supply ataupun bidang kerja produksi. Dia tidak akan memberikan pengaruh yang begitu signifikan terhadap rata-rata kepuasan kerja. Oke? Jadi, bahasa sederhananya, rata-rata kepuasan kerja orang yang berada pada 3 bidang kerja itu sama saja, tidak ada perbedaan yang berarti seperti itu. Jadi suatu variabel itu akan memiliki makna yang sangat berarti ketika dia punya parameter itu semua signifikan. Oke, seperti itu ya. Bisa dimengerti Pak? Oke, juga yang lain. Oke, ada yang bertanya. Oke, jadi untuk pertemuan kita hari ini materi kita tentang penggunaan variabel dummy dalam regresi sekian. Oke. Sekian ya untuk hari ini. Seperti biasa